Nah, hari ini saudaraku, saya akan bicara satu firman Tuhan. Judulnya adalah keluarga harmonis. Doa saya ini jadi berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Keluarga harmonis. Oke? Nah, bicara tentang harmonis. Ada kaitan yang erat dengan harmoni. Kalau bicara tentang harmoni, maka saudara kan ngerti itu ada kaitan yang erat dengan yang namanya musik, simfoni kayak gini. Ya, dan di dalam musik itu peranan harmoni sangat menentukan apakah kita bisa menikmati musiknya atau tidak. Betul apa tidak? Padahal yang namanya harmoni itu dihasilkan oleh instrumen musik yang beda-beda. Coba Anda lihat yang ada di depan mimbar ini. Ada apa saja? Ada piano, ada gitar bass, ada drum, ada gitar listrik, dan macam-macam. Instrumennya beda-beda. Kalau bunyi nggak sama, tetapi ketika dimainkan dengan benar, jadinya indah. Instrumennya beda, tapi cara memainkan yang menentukan apakah tercipta harmoni atau tidak. Kalau mainnya nggak paham, kalau mainnya salah, bukannya harmoni, kedumbrangan ya. Akhirnya telinga kita peka. Akhirnya kita nggak betah. Akhirnya kita kepengennya ini kita keluar aja. Kenapa? Karena suaranya nggak ada harmoni. Tapi kalau ada harmoni kita enjoy, kita ngulangin dari awal sampai sekarang. Musik dinaikkan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah, kita dibangun, kita dikuatkan. Kenapa? Ada harmoni. Coba Anda renungkan, di dalam keluarga kita ada orang tua, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua. Ini bicara setting keluarga. Saya mau tanya sama saudara. Di dalam keluarga saudara jenis kepribadiannya, sifatnya semuanya sama atau seperti alat musik yang ada di depan ini beda-beda semua di dalam keluarga saudara. Beda kan di setiap keluarga kita? Kalau Anda renungkan di dalam keluarga kita pun itu jenis orangnya beda-beda. Ada seperti kayak piano. Kalau dimainkan dia ngomong aja bunyinya ngomongnya enak, masuk hatinya enak. Tapi ada nggak di keluarga saudara yang tipe drum? Gedubrang, 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 gedubrang. Anda bayangin kalau drum main sendiri, di ibadah cuma drum terus dari awal sampai akhir. Kira-kira rasanya ibadah gimana? Kering banget kan? Terus Anda juga ngerti nggak bunyinya gitar bass seperti apa? Dong, 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 dong. Ini kalau kita dengerin ngomong apa, nggak jelas. Dong, 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 dong. Buat sebagian orang yang awam dengan musik pun, kita nggak ngerti dia ada di depan ini ngapain sih. Dong, 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 dong. Tapi seperti itulah instrumen musik yang berbeda-beda ini. Kalau mainnya benar, jadinya indah. Saya berdoa dengan setiap tipe kepribadian yang berbeda-beda dalam keluarga saudara. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan hikmat untuk memainkannya dengan benar. Sehingga perbedaan bukan memecahkan, tapi perbedaan mempersatukan. Dan perbedaan membuat jadi indah, membuat jadi harmoni yang luar biasa. Yang itu akan mendatangkan blessing Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita baca firman Tuhan yang indah sekali. Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara sudah diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena kesanalah berkat diperintahkan. Ada berapa banyak keluarga yang kita isinya doa minta Tuhan memberkati kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau di dalam keluargamu ada harmoni, engkau enggak berdoa lagi minta berkat. Karena Tuhan yang akan memerintahkan berkatnya. Anda minta enggak minta, tapi dari surga akan ada instruksi, akan ada perintah untuk berkat datang di dalam keluarga saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Jadi saudara harus ngerti yang namanya perbedaan itu tidak selalu jelek. Suami istri ya memang beda. Kayak sandal saudara, sandal kanan, sandal kiri. Enggak ada yang pakai sandal kanan semuanya, betul? Kita semua berbeda. Di keluarga jenisnya orangnya berbeda-beda. Tapi seringkali kita maunya dia seperti kita. Kok kamu enggak gini sih? Kok kamu gitu sih? Padahal ya memang dia gitu. Yang namanya drum itu enggak bakal bunyinya seperti piano. Yang namanya piano enggak mungkin akan jadi seperti bass. Bass ya bass, drum ya drum, gitar ya gitar, piano ya piano. Tetapi ketika mainnya benar, ngerti gimana memblendingnya, harmoni akan muncul. Saya sama istri saya, itu kalau saya boleh ngomong sama saudara, perbedaannya banyak sekali. Ya dan kalau orang boleh ngomong, yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan, yang satu sukanya dingin, yang satu sukanya panas, yang satu berantakan, yang satu rapi, yang satu pokok semuanya saudara, yang satu on time banget, yang satu telat banget, yang satu pokok semuanya kita itu berbeda. Sehingga ketika kita jalan bersama-sama dan kita belum tahu cara mainnya, akhirnya yang terjadi tarik-tarian. Kenapa? Karena prioritasnya berbeda, seleranya berbeda. Kalau saya milih satu baju seperti ini, itu yang saya suka, dia akan pilih yang lain. Kalau dia suka sama satu, saya akan pilih yang lain lagi. Kenapa? Seleranya berbeda. Cara untuk berpikirnya berbeda. Pendekatannya adalah menyelesaikan masalah selalu berbeda. Kenapa? Ya tadi itu, drum ya drum, piano ya piano. Dan seringkali drum kepengen piano bunyinya kayak drum, ya nggak mungkin. Dan piano maunya drum kayak piano. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena dia diciptakan sebagai drum. Ya selamanya drum akan bunyi kayak gitu. Dan piano akan bunyinya lain lagi. Suami istri masing-masing punya keunikan yang berbeda-beda. Dan sebelum kita menyadari perbedaan itu bisa menimbulkan harmoni. Yang terjadi adalah bersih tegang. Yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi kesalahpahaman. Akhirnya bukannya harmoni. Akhirnya saling menyakiti. Akhirnya perpecahan di dalam keluarga. Sampai kita mulai memahami bahwa Tuhan itu menciptakan kita berbeda. Karena Tuhan itu punya rencana. Di situ kita mulai ngerti, oh memang drum ya biarlah bunyinya kayak drum. Oke, bass ya biarlah bunyinya kayak bass. Piano ya biarlah bunyinya kayak piano. Saya tipikal seperti ini ya biarlah saya hidup seperti ini. Dia tipikalnya seperti ya biarlah dia jalannya dengan cara seperti itu. Dan dengan kita memahami perbedaan kita masing-masing, kita justru bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan di dalam pelayanan pun juga sama. Bukan cuma di dalam rumah tangga, bukan cuma di dalam keluarga. Tapi di dalam pelayanan pun obvious sekali. Istri saya Pastor Neta, dia punya kelebihan di dalam berkomunikasi. Karena itu di dalam sosial media dia sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Banyak orang suka, diberkati. Secara hubungan dia bagus sekali. Dia membangun hubungan dengan enak. Di dalam gereja dia jadi kayak lem yang mempersatukan ini, mempersatukan ini. Sehingga hubungan kekeluargaan di gereja kita menjadi indah. Oke. Sebaliknya saya mengambil peranan yang Tuhan kasih sama saya sendiri. Kelebihan kekuatan yang Tuhan kasih sama saya sendiri. Saya di gereja berfungsi sebagai pemimpin yang visioner. Di mana Tuhan ngasih visi. Menata dengan sistem dan manajemen. Membuat ini jadi jelas arahnya. Fokusnya kuat seperti ini. Dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau dia nggak kayak gitu, hubungan di gereja kita kering kerontang. Bisa tabrakan satu dengan yang lain. Dan akhirnya banyak masalah yang akan timbul. Tapi sebaliknya kalau saya nggak seperti ini. Mungkin di masa waktu pandemi kemarin. Gereja kita benar-benar akan kolaps. Tutup ya tutup. Proyeknya berhenti ya berhenti. Justru karena tipikalnya berbeda. Di momen di mana dibutuhkan kekuatan. Majunya dengan kokoh. Justru di saat semua kondisi lagi gelap karut-marut seperti kemarin. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap maju.
melalui air tidak dihanyutkan, melalui api tidak dihanguskan, melalui pandemi Tuhan terus menyertai, bahkan Tuhan terus memberikan kemenangan. Di saat semua pembangunan berhenti, tempat ini terus dibangun terus sampai jadi. Jadi boleh saya ngomong begini sama saudara, perbedaan antara saya sama Pastor Nita yang tadinya tarik menarik dan saling menyakiti dan tidak enak satu dengan yang lain, sekarang saling melengkapi. Makanya Tuhan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman, bila orang tua dan anak, bila suami dan istri, bila mertua dan menantu bisa hidup rukun bersama. Karena kesanalah berkat diperintahkan. Doa saya, dalam keluarga saudara berkat diperintahkan, dalam pernikahan saudara berkat diperintahkan, keluarga besar saudara berkat diperintahkan. Ini yang namanya harmoni. Dan saya punya berita baik buat kita semua. Kalau harmoni seperti ini belum muncul dalam keluargamu, yang ada adalah konflik, yang ada adalah masalah, sangat umum. Tapi saya mau ngomong sama saudara, jangan menyerah ya. Karena Tuhan sanggup memulihkan keluarga saudara. Dulu keluarga saya, dulu pernikahan saya dan Pastor Nita juga gak langsung lancar, baik, indah semuanya. Ada momennya kita tari-tari, ada momennya kita bertengkar, ada momennya kita bermasalah. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Sehingga yang tadinya kedumbrangan, kayak alat musik kalau belum tahu mainnya kedumbrangan. Tapi begitu ngerti mainnya gimana, harmoni yang indah. Ini yang terjadi dalam keluarga Daud juga. Awalnya keluarga Daud kacau balau, penuh dengan konflik, ada intrik, saling menyikut satu dengan yang lain. Masih ingatkah saudara ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya bapaknya Daud untuk memilih salah satu dari anaknya, mau diangkat jadi raja, semuanya dipanggil kecuali Daud. Kan berarti di keluarga itu ada pilih kasih, ada saling menyikut. Ketika papanya Daud suruh Daud untuk bawain makanan ke kakak-kakaknya yang adalah tentara di medan perang, bukannya mereka berterima kasih, tapi justru mereka mengolok-olok Daud, mengata-ngatai Daud, mengkritik Daud, menyerang Daud. Pasti kamu punya maksud nih. Kamu kayak gini ngapain kamu kesini? Ada berapa banyak dari saudara mungkin juga ngalami hal yang sama. Ada ngelakuin yang baik buat keluarga saudara, tapi dituduh yang tidak, dicurigai, difitnah, dikatai ini dan itu. Artinya di awalnya keluarga Daud pun adalah keluarga yang bermasalah. Gak ada harmoni, adanya cuma konflik, kesalahpahaman, pertikaian, ketidakenaan. Sehingga orang kayak gak betah gitu. Daud kayak merasa, dalam Mazmurnya Anda bisa ngelihat, Daud kayak merasa anak yang tertolak. Tapi saya mau ngomong sama saudara, keluarga seperti itu pun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Coba saya tunjukkan satu buktinya sama saudara bagaimana keluarga itu mengalami pemulihan yang luar biasa ya. 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Coba saudara lihat ke depan sini. Ketika Daud ada di Gua Adulam, itu adalah dalam hidup Daud titik terendah. Benar apa tidak? Dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul beserta dengan seluruh tentara Israel mau bunuh Daud. Saya mau tanya sama saudaraku. Kalau Daud dalam titik terendah dan sangat terjepit dan tidak ada harapan lagi seperti itu. Musuhnya aja raja yang siap bawa seluruh tentaranya untuk bunuh dia. Kalau konfliknya masih ada, menurut saudara kira-kira anggota keluarga yang lain akan memilih posisi apa? Mengamankan diri sendiri. Sudah bila perlu, apa tuh namanya? Ini sudah bukan anak lagi. Ini sudah bukan anggota keluarga lagi. Kita sudah putus hubungan supaya selamat.
Tapi yang luar biasa, di momen Daud di titik terendah dalam hidupnya, keluarganya datang untuk mendukung Daud. Berarti keluarga Daud yang tadinya bermasalah, sampai di titik itu sudah terjadi pemulihan. Ini yang akan jadi doa saya buat keluarga saudara yang mungkin saat ini ada begitu banyak sakit hati, konflik, kesalahpahaman. Tapi anugerah Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus sendiri yang akan turut campur dalam keluarga saudara. Sehingga pemulihan terjadi. Sehingga harmoni itu akan ada kembali. Sehingga perbedaan yang tadinya menyakiti, tapi perbedaan sekarang akan menimbulkan harmoni yang indah. Yang akan membawa atmosfer surgawi di keluarga saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu bisa terjadi. Anda percaya? Hubungan suami istri yang sudah penuh konflik bisa dipulihkan Tuhan. Anda percaya? Hubungan mertua menantu, hubungan orang tua dan anak yang tadinya bermasalah masih bisa dipulihkan. Anda percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sama anak-anak saya hubungan tidak selalu baik terus loh. Walaupun keluarga pendeta, kita juga ngalami ups and down juga. Misalnya salah satunya, tadi saya baru aja ngobrol sama anak saya yang kedua, dengan Gaby. Dan kita cerita-cerita bagaimana kita sekian waktu yang dulu kita pernah ngalami momen yang gak mudah dalam hubungan orang tua dan anak. Saya sama dia. Karena dia merasa saya keras, saya suka memaksakan pendapat, taunya cuma marah-marah. Tapi saya merasa dia orang yang gak gampang. Dan lebih keras dari saya mungkin. Dan sangat negatif. Loh di keluarga pendeta juga sama loh. Jadi sesama biskota dilarang saling. Sama aja kita juga ngalami pergumulan dan kayak gitulah tarik-tarikan seperti itu. Dan untuk sekian waktu itu hanya saling menyakiti. Dan gak mudah di dalam hubungan itu. Tapi saya bersyukur Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ada hubungan tertentu saudaraku ya, kita bisa mengusahakan. Tapi ada di titik tertentu itu hanya Tuhan yang bisa mengambil alih. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Justru seringkali ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang turut campur, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menolong, Tuhan yang jamah hati saya, Tuhan yang lembutkan hati saya, Tuhan rubah perspektif saya tentang anak saya. Sehingga cara saya ngomong, cara saya berurusan dengan anak saya mulai berubah juga. Dan ternyata di saat yang sama Tuhan juga jamah hatinya sendiri. Tuhan setting dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa dijelaskan. Karena cara Tuhan itu seringkali melampaui yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan Tuhan jamah, Tuhan lembutkan hatinya. Sehingga hatinya terbuka dan perubahan terjadi dengan luar biasa. Dari yang tadinya hubungan tegang gak enak seperti itu. Sekarang kita bisa duduk, ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Cerita-cerita dari hati ke hati. Saya bisa ngobrol sama dia. Dia bisa ngasih pendapatnya sama saya, masukan-masukannya buat saya. Kita bisa membuat rencana masa depan bersama. Nanti ke depan mau dibuat seperti apa. Dan dia jadi anak yang sangat baik sekali. Prestasinya maju dengan luar biasa. Perubahannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan sungguh-sungguh saya tahu itu yang namanya Tuhan bekerja dalam keluarga. Tuhan juga bekerja dalam keluarga saudara. Tuhan bekerja dalam pernikahan saudara. Tuhan bekerja dalam hati saudara. Dalam hati anak saudara. Dalam hati orang tua. Dalam hati pasangan saudara. Tuhan sanggup memulihkan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan yang sanggup memulihkan. Anda percaya? Anda mau keluarga saudara dipulihkan? Sehingga ada harmoni di dalam keluarga. Yang pertama ya kuncinya. Kalau saudara mau mengalami itu, yang pertama evaluasi bagaimana kondisi kesatuan keluarga saudara.
Jadi ada bagian Tuhan, Tuhan yang mengerjakan, tapi ada juga bagian kita harus kerjakan. Dan yang pertama yang kita perlu lakukan supaya pemulihan bisa terjadi adalah belajar untuk evaluasi. Mari baca Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu, lihat ini saudaraku, kuncinya. Apa kata Alkitab? Perhatikanlah dengan seksama. Semuanya katakan perhatikan. Lebih keras katakan perhatikan. Lebih keras katakan perhatikan dengan seksama. Saya mau tanya sama saudara, perhatikan dengan seksama sama atau beda dibandingkan dengan melihat? Beda loh. Melihat bisa sekilas. Tapi memperhatikan itu enggak cuma melihat. Memperhatikan itu Anda mengamati. Anda ngerasain. Anda ngelihat detailsnya, bukan sekilas. Anda ngelihat detailsnya. Kalau Anda memperhatikan penampilan, Anda memperhatikan rumah, Anda memperhatikan satu desain. Anda nggak sekedar, nggak sampai lalu. Tapi Anda ngelihat detailsnya. Anda ngelihat plus minusnya. Anda bandingkan yang ini sama yang lainnya. Anda bisa cerita, gambar yang sama, semua yang sama. Kalau orang memperhatikan dengan sesama, orang bisa komennya banyak. Tapi kalau kita tidak memperhatikan dengan sesama, kitanya ngertinya sekilas. Pokok suami saya modelnya gitu. Ya itulah istri saya. Tapi kita mau perhatikanlah dengan seksama. Perlu ngerti. Oh ngerti. Dari satu layer ada layer lebih dalam lagi. Ada layer lebih dalam lagi. Dari yang kita lihat di permukaan, dia orangnya keras. Oh ternyata di balik itu ada alasannya ini. Ada penyebabnya karena ini. Ada situasinya, settingnya seperti ini, seperti ini. Oh ternyata mindsetnya begini. Oh ternyata dia reaksi kenceng kayak gitu sama saya. Ternyata bukan melulu karena saya yang salah. Tapi karena dia sedang bergumul. Karena ini, karena itu. Dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa kita pahami dengan melihat sekilas. Alkitab ngomong tadi apa? Perhatikanlah dengan seksama. Itu bagian dari evaluasi. Apakah saudara sudah mengevaluasi antara saudara sama pasangan saudara? Anda sendiri, kenapa Anda melakukan yang Anda lakukan? Kenapa Anda sukanya ngomongnya kayak gitu? Kenapa Anda kepengen itu tapi melakukan yang lain? Perhatikanlah dengan seksama. Cara untuk hidup, cara di dalam keluarga saudara, cara komunikasi. Oh ternyata kalau saya ngomongnya kayak gini, ngomongnya saya sama, tapi eksperimen. Maksudnya sama, ngomongnya sama, maksudnya sama, tapi cara ngomongnya saya kayak gini, saya kencengin, ternyata dia responnya lebih kenceng. Tapi saya lembutin, ternyata juga bisa lembut loh, bisa baik loh. Perhatikanlah dengan seksama. Karena keluarga itu adalah tempat belajar. Bukan sekedar kita masuk dalam pernikahan, pokok happy apa tidak. No. Dalam pernikahan itu tempat untuk belajar. Perhatikanlah dengan seksama. Komunikasimu seperti apa? Sama pasanganmu, sama anak-anakmu. Apa yang anak-anak saudara sedang lalui di sekolah bersama dengan teman-teman saudara. Apa yang ada di hati mereka? Perhatikanlah dengan seksama. Lanjutkan. Ditulis begini. Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu enggak memperhatikan. Pokok ya asal hidup aja. Gini ya. Pokok begini. Itu bebal. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Kita akan menjadi arif, kita akan menjadi bijaksana. Dimulai dari memperhatikan. Saya belajar hubungan saya sama pasangan saya, hubungan saya sama istri saya. Ada momen-momen ups and downs-nya. Naik dan turunnya. Ada momennya kita bisa baik banget, indah banget. Tapi ada momennya kita
kayak ngerasa kok salah terus. Kok struggle, gak enak terus. Kenapa? Karena yang namanya manusia hidup, walaupun awalnya enak, tapi manusia itu berubah. Situasi juga berubah. Benar apa tidak? Dunia juga berubah. Pasangan kita juga berubah. Kita sendiri juga berubah. Kalau Anda nggak memperhatikan perubahan-perubahan ini, Anda akan heran. Kenapa dulu kita ngomongan enak, tapi sekarang nggak connect nih. Oh ternyata ada prioritas yang berubah. Anda nggak sadar. Kalau tidak memperhatikan nggak sadar. Oh prioritasnya berubah. Tadinya fokusnya kita cuma satu dengan yang lain. Sekarang ada anak misalnya. Oh sekarang lebih ngejar ke karir nih. Sehingga yang satunya maunya banyak waktu bersama. Tapi yang satunya kayak nggak seimbang gitu. Kepinginnya bersamanya levelnya beda. Yang satu ngejar di karirnya. Yang satu pokok maunya terus menerus di keluarga segitu terus. Perbedaan gap ini bisa menyebabkan tarik menarik. Kalau ngelihatnya sekilas, isinya cuma jengkel. Kok kamu gitu sih? Dan itu yang menyebabkan konflik. Itu menyebabkan pertikaian. Itu menyebabkan kekecewaan. Karena itulah kita mau perhatikanlah dengan sama evaluasi. Evaluasi. Dan evaluasi terlebih dahulu diri kita sendiri. Karena seringkali yang jadi masalah adalah kita mengevaluasi pasangan kita, mengevaluasi orang tua kita, anak kita. Tapi kita lupa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita mau memperhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Kalau Anda sudah memperhatikan, Anda ngerti, oh ternyata suami saya jenis drum ini. Ya sudah, yang namanya jenis drum kalau bunyi gak mungkin kayak piano. Benar apa tidak? Tapi berapa banyak istri piano kepengen merubah suaminya jadi piano. Ada momen-momen kalau kita memperhatikan akhirnya kita berapa banyak suami yang ngomong gini, oh ternyata istriku itu perempuan. Karena yang laki seringkali kepengennya perempuan tuh yang logika gitu loh, kamu yang masuk akal gitu loh. Loh, itulah perempuan. Pertanyaannya kita ngerti ya, kita memperhatikan gak? Oh kalau perempuan tuh seperti itu. Kita maunya harusnya jangan gitu, harusnya gini, harusnya gitu. No. Kadang-kadang dengan memperhatikan dengan seksama. Kita memahami siapa diri kita. Kita memahami siapa anak kita. Kita memahami seperti apa orang tua kita. Hanya dengan memahami, oh yang ini keyboard, yang ini gitar, itu bass, itu drum. Hanya dengan memahami itu saja Anda akan melihat. Bagaimana keluarga yang tadinya begitu bunyi kacau balau semua. Tapi sekarang memahami, hanya dengan memahami. Tiba-tiba bisa sekarang mainnya beda. Dan karena mainnya beda, harmoni muncul. Doa saya, itulah yang akan terjadi dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara. Harmoninya yang muncul. Kenapa? Karena memperhatikan dengan seksama. Dimulai dari evaluasi. Yang kedua, kalau kita mau keluarga kita harmonis, kita perlu punya visi dalam keluarga kita. Apakah saudara punya visi dalam keluarga saudara? Kemana mau bawa pernikahan itu? Kemana nanti, gimana Anda mainnya bersama dengan anak-anak saudara dengan membangun keluarga itu bersama-sama? Visinya kayak apa nih keluarga itu? Alkitab ngomong, when there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, umatku binasa. Keluarga kacau balau berantakan. Kenapa? Karena tidak ada visi atau visinya beda-beda. Yang suami maunya kayak gini, yang istri maunya kayak gitu, tarik-tarian. Kenapa? Visinya nggak sejalan. Visinya nggak kompak nih. Jadi pastikan di dalam keluarga saudara ada yang namanya visi. Visi yang solid, visi yang kompak, visi bersama, visi yang
Setelah ada, dikomunikasikan. Dan diperjuangkan. Saya sama keluarga saya, kita punya visi. Ya, bahkan itu jadi visi gereja juga. Visi keluarga kita mau jadi keluarga yang love God, love people with passion. Love God dulu. Karena itu visi keluarga kita, pokok harus cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan nomor 1. Karena itu visi, kita komunikasikan. Itu sebabnya di keluarga kita semua ngerti. Tuhan itu nomor 1. Kita semua ngerti beribadah itu bukan disarankan. Tetapi itu sebuah komitmen bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita arahkan, saya impartasikan visi itu sama anak-anak. Kita tekankan pentingnya beribadah. Pentingnya melayani Tuhan. Kita dorong semuanya. Kita dorong di gereja kita, anak-anak kita juga mengikuti skema perjalanan rohani keluarga Allah, jemaat keluarga Allah. Kita dorong anak-anak kita baptis air. Kita dorong itu. Karena anak saudara didorong baptis dan tidak akan beda. Anak saudara didorong berdoa dan tidak akan berbeda. Anak saudara Anda perjuangkan untuk ibadah apa tidak, pasti hasilnya berbeda. Karena itu visi kita perjuangkan. Geraknya semua ke situ. Anak-anak saya satu persatu ikut retreat encounter. Itu retreat yang akan didesain untuk mendatangkan pemulihan terjadi. Oke, dalam hidup kita. Anak-anak saya satu persatu ikut ISBC. Terlibat di dalam pelayanan. Kita benar-benar setting, kita punya anak-anak yang cinta Tuhan. Kenapa? Karena visinya love God, love people with passion. Bukan cuma urusan rohani, tapi juga urusan jasmani juga. Makanya waktu bulan lalu bicara tentang keuangan, saya ceritakan sama saudara bagaimana saya mendidik anak-anak saya untuk bertanggung jawab dalam keuangan. Bukan cuma taunya terima uang. Tapi harus tahu bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana mencatat pengeluaran dengan benar. Sampai saya cerita sama saudara waktu itu. Ya. Mencatat keuangan buat anak-anak saya itu harus. Kenapa? Karena kalau belum selesai catatannya, uang saku berikutnya belum cair. Dan kemarin saya ngobrol, saya dikasih tahu ada sebagian jemaat yang komennya ketika dengar cerita itu. Sebagian jemaat yang komen, ternyata jadi anaknya Pak Jonathan gak gampang ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, nanti Anda akan melihat memang proses itu beda. Emas itu kalau diproses, dimurnikan 7 kali melalui api. Tapi jadinya jadi emas yang murni. Yang akan bernilai dan berharga. Oke. Jadi satu demi satu. Saya baru aja pulang dari Amerika. Saya di sana kita ada pelayanan. Tapi juga kita ada waktu bersama dengan anak saya yang pertama, Jessica. Dan di situ kita ngambil waktu untuk membuat rencana ke depan, evaluasi, mengarahkan, dan lain sebagainya. Nanti setelah ini what's next, berikutnya apa, dan lain sebagainya. Kita ketemu dengan orang-orang yang kita tahu itu akan baik buat anak-anak. Salah satunya kita ketemu sama satu pengusaha di LA sana. Dan ketika cerita-cerita ada Jessica di situ, mereka cerita betapa pentingnya ke depan untuk kita bisa bahasa Mandarin. Jadi dulu tuh saya punya kerinduan yang saya sampaikan sama anak-anak saya. Saya kepengen anak-anak saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa Mandarin. Karena ke depan itu akan digunakan. Dan itu akan penting. Ya, tapi kadang-kadang kan tidak semua orang langsung bisa nangkep.
Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua belum tentu kalau ngomong langsung didengerin sama anak-anak kita. Tapi ketika ngomongnya dengernya dari orang lain yang dia bisa kena hatinya. Masuk itu saudaraku. Jessica dengar itu tiba-tiba dia nangkep. Dan langsung berikutnya, hari-hari berikutnya. Setiap hari saat teduh dia baca Alkitab. Baca Alkitabnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tambah satu lagi Mandarin. Karena dia sedang berlatih supaya bahasa Mandarinnya jadi. Saya mau ngomong begini sama saudara. Satu demi satu dipertajam. Kenapa? Karena ada visi, diimpartasikan, dikomunikasikan, dan diperjuangkan, dan itu jadi. Dan yang luar biasa, sementara kita kerjakan itu, bagian kita. Tuhan itu setia dan adil. Dia baru kuliah, tapi pintu-pintu itu sudah terbuka buat dia. Saya belum bisa cerita dengan leluasa, tapi it's truly the hand of God. Itu benar-benar tangan Tuhan sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Doa saya terjadilah, alamilah itu juga di dalam keluarga saudara. Wow, saya melihat ke sana, pintu berikutnya terbuka, pintu berikutnya terbuka. Jadi keluarga yang harmoni tadi itu ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Itu di mata Tuhan indah dan baik kayak gitu. Dan kesanalah berkat diperintahkan. Yang terakhir ya, yang ketiga, bekerja membangun kesatuan. Ibaratnya kalau kita punya visi, punya tanah, terus dibuat jadi taman. Itu visinya ya, tanah ini kita mau buat jadi taman. Kan harus punya visi dulu, tamannya kayak apa? Oh taman tropis, oh taman model taman Jepang. Oh taman apa? Kan harus ada visinya dulu, nanti kebawanya kemana? Di keluarga kita mau bangun keluarga yang love God, love people with passion. Nah, untuk membangun ini kita mulai kerjain. Dan kesatuan itu penting. Karena itu yang pertama, taman ini untuk dibangun, tanahnya mesti dibersihkan dulu. Dari kerikil-kerikil. Dari semak duri. Karena nggak akan jadi taman yang indah kalau masih banyak kerikil-kerikil, batu-batu, semak duri, semak belukar yang ada di situ. Benar apa tidak? Tahu nggak saudaraku, untuk visi keluarga bisa jadi, semua kerikil-kerikil yang menjadi penghambat itu harus disingkirkan dulu. Apa kerikil-kerikil itu? Kita baca ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Anda dengarkan baik-baik ini. Segala apa? Kepahitan. Tahu nggak saudaraku, kepahitan itu kerikil loh. Yang menghambat keharmonisan keluarga. Apalagi berikutnya? Kegeraman. Saya ajak saudara untuk evaluasi ya. Ada nggak di sini yang lagi geram sama mertuanya? Lagi jengkel banget sama suaminya atau istrinya. Lanjutin tuh. Apa berikutnya? Kemarahan. Ini kerikil lagi saudaraku. Pertikaian dan fitnah. Hendaklah apa? Dibuang. Coba semuanya katakan dengan iman. Dibuang. Belum mantap tuh. Itu belum kebuang itu tadi. Itu masih disimpan tuh. Coba ngomong sama kiri kanan saudara. Buang ya. Ayo buang ya. Ayo yang mantap ya. Semuanya bersama-sama dengan keras katakan. Dibuang. 1, 2, 3. Dibuang. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan semuanya itu dibuang. Mau harmonis keluarganya? Semua kerikil-kerikil itu harus dibuang. Saya belajar saudaraku. Kalau masih sebel, masih jengkel, gak ada pemulihan. Anda mau pemulihan terjadi di keluargamu,
Ini loh, kepahitanmu mesti dibuang dulu. Kegeraman, kemarahan, kejengkelan itu mesti dibuang dulu. Karena maksudmu baik, mau memulihkan. Tapi memulihkan hatinya masih gondok nih. Masih sebel banget sih ngeliat dia. Maksud baikmu cuma mendatangkan pertengkaran lagi nanti. Karena ngomongnya masih ada kegeraman, kepahitan, kecewa, kemarahan. Kita mau hendaklah dibuang. Saya berdoa mulai hari ini. Semua yang pahit-pahit, semua kerikil-kerikil itu dalam hati kita dibuang. Yang dibuang kepahitannya bukan istrinya. Bukan anaknya, bukan orang tuanya. Jangan salah loh ya. Kita ngomong kepahitan, kemarahan, kegeraman dibuang. Saya belajar ini dari Pak Obaja. Pak Obaja itu ngurusin gereja banyak orang itu banyak masalah. Gereja tambah banyak orang itu masalah semakin banyak juga. Kadang gak gampang. Di keluarga juga. Keluarga semakin bertumbuh, semakin besar. Ada anak, menantu, ada cucu. Masalah juga tambah banyak. Kadang-kadang kena di hati. Mau pendeta pun kena juga di hati. Tapi Pak Obaja punya satu jurus untuk menjaga hati tetap bersih. Setiap kali di hati sudah berat, dia akan datang ke hadirat Tuhan. Dan dia akan mengeluarkan semuanya itu dalam hadirat Tuhan. Banyak istri salah, banyak suami salah kalau lagi jengkel sama pasangannya, ceritanya sama sekretarisnya. Lah itu kata nenek berbahaya. Oke, semua kejengkelan, amarah saudara, kegeraman saudara, luapkan itu dalam hadirat Tuhan. Cerita, curahkan itu, keluarin semuanya. Anda nangis, itu yang dilakukan Pak Obaja, nangis dalam hadirat Tuhan. Tapi selesai itu, pelong di hati. Kalau di hati pelong, di hati sudah bersih. Anda bicaranya sama, nyelesain masalahnya sama. Tapi karena hatinya sudah bersih, atmosfernya beda. Sehingga yang tadinya pertikaian sekarang berubah persatuan, kedamaian, dan pemulihan. Buang ya kemarahan, kecewa, kejengkelan, buang ya. Dan yang terakhir, tabur kasih. Tadi tanah itu udah dibersihin dulu. Kalau sudah bersih jangan dibiarin, nanti muncul lagi yang gak baik. Mesti nabur, dibangun tanamannya yang baik, dibentuk yang baik. Sehingga tamannya jadi indah. Dalam taman keluarga kita, tabur kasih. Pak Obaja saudaraku ya, kalau urusan sama orang luar yang gak suka sama dia, kan saudara punya ya orang yang gak suka sama saudara, dan Anda juga gak suka sama dia. Kalau Anda pas ketemu papasan Anda gimana? Biasanya kebanyakan orang menghindar. Kalau koboi malah diajak bertengkar sekalian. Tapi Pak Obaja beda. Pak Obaja ngerti ini orang sukanya ngomong gak baik tentang dia. Di belakang sukanya ngomong yang gak benar. Tapi bukannya memusuhi atau membuang muka. Kalau ketemu malah dipeluk. Diajak ngobrol santai. Dibaik-baikin. Itu Pak Obaja saudaraku. Sehingga hati orang itu yang tadinya akhirnya hatinya jadi lumer, jadi lembut. Kenapa? Karena kasih yang ditaburkan. Dan kasih itu selalu menang. Saya berdoa itu yang terjadi di keluarga saudara. Kasih itu menang. Kasih mendatangkan pemulihan. Kasih mendatangkan harmoni. Anda mau Tuhan bekerja dalam keluarga saudara? Ayo kita berdiri bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan. Mari kita angkat dua tangan kita semuanya. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, lewati semua, berkenan mulia, teguhkan hatiku. Tuhan, kami butuh Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan. Saudaraku, ada hal-hal tertentu dalam keluarga yang kita bisa lakukan itu dalam batasan kita, dan itu akan membuat dampak yang positif dan pemulihan dalam keluarga kita. Tapi saya juga perlu jujur ngomong sama saudara, ada situasi tertentu yang no matter what we do, gak peduli apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, secara manusia nothing is gonna change. Gak akan ada yang berubah. Bahkan kalau itu situasi saudara, saya mau katakan hari ini, masih ada Tuhan loh. Masih ada satu pribadi yang sanggup bekerja, menjamah hati yang keras, melembutkan hati orang yang sangat keras sekali. Masih ada Tuhan yang bisa men-setting ini, men-setting itu. Sehingga pemulihan bisa terjadi dalam keluarga kita. Karena itu saya mau ajak saudara, ayo buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa, itu yang pertama. Yang kedua, engkau akan terima jaminan keselamatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan itu titik awal untuk pemulihan keluarga bisa terjadi. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan kita. Mari ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Pakailah aku ya Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, dan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, sekarang saya mau ajak saudara datang di hadapan Tuhan ya. Ayo kita berseru, Tuhan tolong aku, tolong keluargaku, selamatkan dan pulihkan keluargaku. Sehingga ada harmoni di dalam keluarga. Anda yang butuh campur tangan Tuhan dalam hubunganmu dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri saudara, dengan keluarga besar saudara. Ayo bersama-sama kita ngomong, Tuhan tolong keluargaku. Angkat dua tangan saudara dan mari angkat suara, katakan Tuhan tolong keluargaku. Tuhan tolong aku. Mari masing-masing berdoa, angkat suara, masing-masing bawa keluarga saudara di hadapan Tuhan.
Kami butuh Engkau campur tangan di dalam keluarga kami. Karena kami terbatas. Kami manusia tidak mampu. Tapi kami butuh Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan bekerja. Menjamah hati yang keras. Melembutkan hati yang keras. Dan membuka hati yang tertutup. Oh God, help us Lord. Tolong kami Tuhan. Tolong keluarga kami ya Tuhan. Berperkaralah ya Tuhan. Turut campurlah ya Tuhan. Jamah, pulihkan keluarga kami ini. Sehingga ada kesatuan keluarga. Sehingga ada harmoni tercipta. Sehingga ada pemulihan terjadi. Haleluya. Mari doa saudara, doa. Oh, kami bawa Tuhan. Kami bawa suami kami. Kami bawa istri kami. Kami bawa orang tua. Anak-anak kami. Kami bawa keluarga besar kami. Tuhan turut campur. Thank you Jesus. Bersamamu Bapa, lewati semua, berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari yang terakhir, yang terbaik. Lambaikan tanganmu dan katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, lewati semua, berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah